Firman Tuhan hari ke-242, 29 Agustus tahun 2024, Injil Lukas pasal 10 ayat 39, perikop Yesus mengunjungi Marta dan Maria bersama pengikutnya. Pasal 10 ayat 39. Yesus mengunjungi Marta dan Maria. Ingat, ya, yaitu perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Sebagai bacaan pagi diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5. Kemarahan Yunus dan pengampunan. Bacaan malam Mazmur 18 ayat 33 sampai dengan 36. Lagu kemenangan Daud. Sebagaimana biasanya, pedoman kita dalam bulan Agustus adalah topik hikmat dari Allah memelihara hidup. Dijabarkan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi hikmat itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Yang memiliki hikmat, dia memperoleh hidup. Apa tujuan daripada Yesus mengunjungi Marta dan Maria? Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 39. Ketika Yesus dan rombongannya dalam perjalanan, ya, Yesus masuk ke sebuah desa, dan di desa tersebut ada seorang wanita yang bernama Marta yang menerimanya di rumahnya. Marta mempunyai seorang saudara, yaitu Maria. Dan waktu Yesus sampai di rumah Marta, mereka disambut oleh Marta dan duduk di rumah Marta. Nah, pada waktu duduk, ya, Maria duduk di dekat Yesus dan dia mendengarkan apa perkataan dari Yesus. Nah, sedangkan Marta sibuk melayani karena banyak rombongan, ya, pengikut Yesus bersama dengan Yesus. Kemudian Marta datang kepada Yesus dan berkata, apa dikatakan oleh Marta? Tuhan, tidakkah engkau peduli, ya, bahwa saudaraku membiarkan aku
melayani seorang diri. Inilah kata-kata Marta. Ya memang karena Maria duduk di dekat Yesus dan apa yang disampaikan didengarkan oleh Maria. Dia mendengar dengan tekun. Sedangkan Marta sibuk melayani, ya, mengambil makanan, minuman. Nah, pada saat itu Marta mengatakan kepada Yesus, apakah tidak peduli, katanya, Marta melayani, Maria duduk-duduk dan tidak membantu saya melayani. Itulah yang disampaikan oleh Marta, ya. Nah, kemudian diusulkan oleh Marta supaya adiknya atau saudaranya Maria sudilah ia membantu saya, katanya. Apa kata Yesus? Tuhan berkata, Marta, Marta, katanya, engkau khawatir, ya, dan mengusahakan diri dengan banyak perkara. Jadi, kenapa kamu khawatir dan malah menciptakan sesuatu yang baru, perkara, kata Yesus, ya. Nah. Kemudian Yesus menyampaikan kepada Marta, Marta, hanya satu hal yang perlu. Nah, sedangkan Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Yesus mengatakan bahwa Marta sibuk melayani, sedangkan Maria mendengarkan apa kata Tuhan, firman Tuhan. Nah, itu tidak bisa diambil daripadanya, karena itu merupakan suatu talenta. Dan Maria ingin menggali apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ya memang karena Marta mungkin punya talenta, ya. Kalau ada tamu, dia sibuk melayani. Nah, sedangkan Maria sibuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, itu tidak bisa diambil dari dia. Artinya, Yesus mengatakan, biarkan dia mendengarkan perkataan saya. Dan kamu kalau melayani, ya lakukanlah dengan baik. Kira-kira begitu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian dalam Lukas 10, ya, ayat 38 sampai 42, kedatangan Yesus ke rumah Marta dan Maria itu mengingatkan kita akan pentingnya, ya, penunjukan dalam kehidupan kita. Pentingnya pendirian dalam kehidupan, ya. Kemudian kalau kita melihat, ya, kedatangan Yesus ke rumah Marta dan Maria, ya, dan kelihatannya Marta terlalu sibuk dengan pekerjaan rumah. Nah, hingga melupakan saat-saat berharga untuk mendengarkan ajaran Yesus. Sementara Maria memilih untuk fokus, ya, pada hubungan spiritual. Jadi ada dua orang mereka ini, dan mereka sudah tahu kalau Yesus itu adalah sumber kehidupan. Nah, sementara Marta sibuk melayani, tapi Maria sibuk mendengar. Nah, dan ini juga sering terjadi kayak gini, misalnya kebaktian.
Sebagian fokus mendengar dengan tekun, tapi sebagian malah mungkin bermain atau tidak peduli atau cuek. Nah, jadi ini juga adalah mengingatkan kita bahwa dalam saat-saat kita penting untuk mendengarkan, ya mendengarkanlah. Saatnya kita melayani, melayani. Sehingga kita bisa membedakan mana yang lebih penting atau mana yang urgent dan penting. Bagi Maria, mendengarkan firman Tuhan adalah urgent dan penting. Nah, kalau Marta mungkin ya yang urgent melayani, mendengarkan mungkin bisa sambil jalan. Nah, jadi Yesus mengatakan tidak boleh diambil itu dari seseorang. Itu adalah haknya dan itu harus dipelihara. Jadi secara spiritual ya, Maria memang fokus dia mendengarkan firman Tuhan, sedangkan Marta fokus dia melayani. Nah, harusnya Marta tidak harus menegur Yesus. Tolong tegur itu si Maria. Jangan biarkan saya sibuk. Berarti Marta sendiri tidak tulus dia melayani. Kalau dia tulus melayani, sudah dia melayani dengan baik. Biarkan Maria mendengar. Nah, sehingga masing-masing punya talenta itu berjalan. Jadi ada orang yang memang sifat melayani, itu juga baik. Ada memang harus mendengarkan firman Tuhan, dia itu juga baik. Jangan sampai dia menegur bahwa dia membiarkan saya bekerja, berarti dia tidak tulus. Harusnya Marta berpikiran, biarlah dia mendengarkan firman Tuhan, saya melayani. Kalau nanti misalnya ada hal-hal yang dibicarakan, nanti kami bisa diskusikan. Kira-kira itu yang harus diharapkan oleh Marta. Bukan menegur kepada Yesus, tolong perintahkan itu adik saya itu supaya dia ikut membantu saya, katanya. Berarti tidak tulus Marta melayani. Jadi ada rasa iri karena Maria duduk. Nah, padahal Maria duduk itu juga mendengar semua pembicaraan Yesus untuk nanti bisa diterapkan. Itulah masalah dari sini ya, yang kita lihat bahwa Marta mungkin merasa sendirian ya, tidak dibantu, jadi dia masih iri ya. Kok dia duduk-duduk, saya melayani. Jadi talenta itu pada semua orang itu tidak sama ya. Ada orang, kita sama-sama misalnya dalam suatu pekerjaan, ada orang talenta memang talenta seperti buruh bekerja, tapi ada orang memang talenta seperti pemimpin ya. Jadi bisa kita lihat dalam situasi lapangan, masing-masing punya talenta, dan talenta itu harus dijalankan dengan baik. Nah, sekarang talenta daripada mereka, Marta melayani, lakukanlah dengan baik melayani. Kemudian Maria talenta mendengar, ya dengarkan dengan baik. Jangan harus diajak supaya sama dengan Marta. Dan Maria pun tidak mungkin bisa diajak Marta supaya sama dengan dia. Misalnya, aduh Marta, kamu jangan melayani dulu sih, kita di dulu sih mendengar. Tidak mungkin disebutkan seperti itu. Nah, hanya dalam masing-masing lah yang punya prioritas mana yang lebih dulu. Nah, jadi kata Yesus tadi, Maria dia lebih mementingkan spiritualitas ya, dipentingkan oleh Maria. Nah, sedangkan Marta karena dia menghormati tamu, melayani dengan baik ya. Kalau sebenarnya Marta diam saja, layani dengan baik, setelah melayani mendengar kembali, tidak ada masalah. Tapi dengan dia menegur kepada Yesus, seolah-olah ya dia juga, Yesus jangan dulu lah pidato kepada Maria biar dia melayani aku, kira begitu. Padahal itu tidak boleh ya. Yesus kesempatannya terbatas, tidak selamanya dia ada di dunia. Nah, jadi orang bagaimana supaya bisa menyempatkan waktu, memakai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi
pesan daripada moral ini adalah selama kita punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, dahulukan firman Tuhan. Ya. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah, baru yang lainnya akan ditambahkan. Nah, jadi ini memang Maria melakukan seperti itu. Nah, jadi Marta memang talenta melayani, ya udah jalankan saja dengan baik. Ya, tidak usah menegur misalnya kepada Yesus supaya dia menstop pembicaraan antara Yesus dengan Maria supaya Maria ikut melayani. Nah, itu kira-kira mungkin rencana daripada Marta. Nah, kemudian pesan Yesus kepada Marta, ya, menggambarkan bahwa dalam kesibukan hidup kita diinginkan untuk tidak melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu persekutuan dengannya dan mendengarkan firman-Nya. Nah, jadi walaupun kita dalam kesibukan hal-hal, ya, apapun dalam hidup kita, kita diingatkan supaya tidak melupakan hal-hal yang penting, yang lebih penting, yang paling penting. Ya, mendengarkan firman Tuhan adalah paling penting. Ya. Jadi, misalnya, ya, Marta juga ikut duduk juga mendengar. Tidak usah dulu melayani, mungkin juga tidak masalah. Ya, nanti mungkin ada jeda, baru dari situ dia melayani. Bisa bersama-sama. Kalau seandainya mereka bersama-sama mendengarkan firman Tuhan begitu datang Yesus, mungkin itu akan lebih bagus. Habis itu, yuk kita melayani. Nah, tapi ini dia memilih melayani, Marta memilih mendengar firman Tuhan. Nah, makanya di sini dikatakan Yesus adalah, ya, menggambarkan bahwa dalam kesibukan hidup, katanya, kita diingatkan untuk tidak melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu persekutuan, ya, dengannya dan mendengar firman-Nya. Jadi sebagai kesimpulan kita di sini adalah Marta sibuk melayani, Maria sibuk dengan firman Tuhan. Jadi Marta harusnya tidak usah iri kepada Maria, ya. Jadi lakukan saja apa yang dijalankan. Dan Marta iri pada Maria, Yesus menjawab, Marta khawatir dan sibuk sendiri dengan urusannya. Sedangkan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Nah, jadi pergunakanlah talenta masing-masing, tidak harus saling menyalahkan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Lakukanlah sebagai pelayan dengan baik, sebagai mendengar, lakukan dengan baik. Tidak perlu iri hati melihat seseorang, apapun pekerjaan kita. Pesan moral dari sini adalah lakukanlah sesuatu itu dengan tulus, dengan baik. Tapi hal-hal yang dikatakan Yesus adalah jangan sampai melupakan, ya, hal-hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Kesibukan boleh banyak, tetapi bersekutu dengan Tuhan juga harus kita siapkan. Itulah pesan daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Dalam bacaan pagi kemarin Yunus pasal 3, ya, ayat yang terakhir, bahwa akibat Tuhan berubah rencananya karena pertobatan yang dilakukan oleh kota Ninibe, ya. Kita tahu masyarakatnya semua begitu mendengar ancaman dari Tuhan yang dibawa oleh Yunus, ya. Dan Ninibe akan dihancurkan kalau tidak bertobat. Nah,
Jadi sebenarnya harapan Yunus juga, ya saya kira samalah seperti harapan Tuhan bertobat. Nah, tapi begitu dilihat kota Niniwe, semua bertobat, ya, bahkan berpuasa, ya, pakai kain karung, ya, karung goni, ya. Nah kemudian raja pun ikut memakai kain karung, puasa. Bahkan diperintahkan raja supaya semua binatang peliharaan mereka juga ikut berpuasa selama 3 hari. Ya. Tuh. Jadi kalau dalam istilah bahasa kerennya itu sinergio, ya. Jadi bekerja sama rakyat, ya, binatang dan raja melakukan pertobatan, berpuasa. Dan di situ itulah campur tangan Tuhan. Pasti roh yang menggerakkan itu, Tuhan. Setelah ini dilihat oleh Yunus, ya, dan Tuhan mengatakan, tidak akan saya lakukan ancaman yang saya berikan melalui Yunus. Nah, dalam ini Yunus kecewa. Ya. Nah, inilah perikop hari ini, ya. Kemarahan Yunus dan pengampunan. Nah, ini menggambarkan kemarahan Yunus setelah Allah menunjukkan kasih-Nya pada penduduk Niniwe yang bertobat dari dosa-dosa mereka. Yunus merasa kecewa. Kenapa dia kecewa? Memang pertama dia pergi, ya, dia pergi ke Spanyol, maka dia telan ikan. Kedua dia pergi, sampaikan ke Niniwe. Tapi karena tidak dijalankan oleh Tuhan rencananya untuk mengancam kota Niniwe, menghancurkan Niniwe, Yunus kecewa. Ya. Nah, karena Yunus menginginkan, ya, penghukuman bagi kota tersebut. Nah, jadi ini menggambarkan, ya, konflik antara keinginan pribadi dan rencana Allah. Di sini terjadi konflik. Ya. Nah, dalam ayat ini Yunus sangat marah, ya, karena Allah tidak menepati janjinya menghancurkan kota Niniwe. Yunus merasa bahwa pertobatan mereka tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Inilah pikiran manusia, menganggap bahwa itu tidak layak mendapat pengampunan. Jadi menurut Yunus harus tetap dihukum. Di sini kita belajar tentang sifat kasih dari pengampunan Allah yang tak terbatas. Jadi kita lihat sifat daripada pengampunan itu tidak terbatas. Nah, dalam konteks ini beberapa ahli teologi itu mencoba menjelaskan bahwa kisah Yunus ini, ya, sekaligus memberikan pelajaran tentang pentingnya hal, ya, yang penuh kasih dan kerendahan hati. Nah, jadi dengan peristiwa Yunus ini perlu dipikirkan, ya, yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati, serta memperingatkan kita untuk tidak menghakimi, ya, dan juga memperingatkan kita tidak menghakimi orang lain berdasarkan standar sendiri. Jadi artinya, ya, kadang-kadang standar manusia berbeda dengan standar Tuhan. Karena standar manusia, dia melihat dari fisik, bukan melihat dari spiritualitas, ya. Kalau Tuhan itu melihat dari rohaninya,
spiritualitasnya, ya, bukan dari fisiknya. Nah, sehingga ya, maka kasih itu tidak terbatas. Nah, kemudian kebijaksanaan dari kasih Allah, ya, di sini Allah sudah mengatakan tidak mau kematian orang fasik, dan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah, ya. Kalau kita baca dalam Hesekiel, ya, pasal 33 ayat 11, ya, firman Allah, aku tidak berkenaan kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Jadi bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Jadi dasar ini, karena Tuhan sudah berfirman seperti itu, dengan adanya pertobatan, adanya pengampunan daripada kota Niniwe, nah, ini sudah baik, ya, menurut pikiran Allah. Karena Allah juga tidak mau kematian orang fasik. Tapi ya, mungkin Yunus karena merasa capek, ya, pergi menyampaikan pesan. Loh, kenapa tidak dilakukan? Maka dia bilang tidak layak pengampunan mereka, katanya. Ini dia melihat secara fisik, tapi Tuhan melihat secara spiritualitas, secara rohani, ya. Hikmat yang ada, anugerah dari Tuhan itu sudah dijalankan oleh mereka dengan bertobat, berpuasa, bahkan bersinergi dengan seluruh binatang. Coba, apakah tidak dihargai oleh Tuhan? Jadi di sini jelas Tuhan tidak mau kematian orang fasik, tapi bertobat, pertobatannya supaya dia hidup. Nah, maka di sini kepada bangsa Israel, ya, mengapa kamu akan mati, hai Israel? Jadi itu pertanyaan Tuhan, kenapa kamu harus mati? Artinya, ya, karena Tuhan tidak menginginkan kematian daripada orang fasik dalam kejahatannya, tapi pertobatan, ya, supaya dia hidup kembali. Nah, inilah yang diambil dari perikop ini, bahwa rancangan Tuhan itu lebih besar dari rancangan manusia, dan Tuhan melihat secara spiritualitas, secara rohani, secara hati mereka. Tapi manusia hanya melihat secara daging dan fisik. Maka rencana Tuhan jauh lebih besar dari rencana manusia. Sekarang kita lihat bacaan malam, ya. Mazmur pasal 18 ayat 33 sampai dengan 36. Lagu kemenangan Daud. Nah, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Waktu lalu kita telah melihat, ya, pakailah ikat pinggang sebagai kebenaran. Artinya, kenapa dikatakan ikat pinggang itu adalah kebenaran? Karena kalau kita sudah kokoh, ya, dengan berdiri, tidak goyah, kita percaya diri. Dan kita akan berani karena merasa benar. Jadi berani karena benar, takut karena salah. Nah, di sini Daud dikatakan adalah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Jadi Allah yang mengikat pinggangnya. Nah, kemudian yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Jadi rusa kita tahu kakinya, ya, langkahnya sangat panjang. Jadi Tuhan membuat Daud seperti kaki rusa dan bisa berdiri di bukit. Nah, kemudian ayat 35, yang mengajar tanganku
berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi dengan pertolongan Tuhan, dia bisa melawan musuhnya dengan busur tembaga. Kemudian, kau berikan kepadaku perisai. Jadi perisai iman. Kalau kemarin perisai itu adalah alat untuk menangkis rencana-rencana jahat si iblis, didasarkan pada iman. Jadi perisai itu bisa menangkal segala kejahatan-kejahatan. Nah, diberikan perisai keselamatan, ya. Tangan kananmu menopang aku, ya. Kemudian kemarahanmu membuat aku jadi besar. Artinya kemurahanmu membuat aku menjadi besar. Jadi kemurahan Tuhan membuat Daud menjadi besar. Nah, kau berikan tempat yang lapang langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Nah, jadi kalau kemarin ada sepatu, ya, kasut yang bagus untuk rajin dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan ada mata kakinya tidak goyah, ya, dan memberikan tempat yang lapang langkahnya. Jadi dia berdiri tegap dan tidak goyah, dan jalannya mulus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud, ya. Nah, kemudian aku, ya, mengejar musuhku sampai tertangkap. Jadi mengejar musuh sampai tertangkap, ya, dan tidak berbalik sebelum mereka kehabisan. Jadi musuhnya, ya, bisa tertangkap, ya, dan mereka tidak berbalik. Artinya tidak lagi mau menyerang. Begitu musuhnya diserang, mereka tidak balik menyerang. Artinya tunduk kepada Daud. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Ini adalah ungkapan daripada Daud, pertolongan Tuhan terhadap musuh-musuhnya, dan menguatkan Daud dalam bertindak dan memberikan keberanian kepada dia. Dia tegap dengan ikat pinggang yang kokoh dan memberikan perisai sebagai penangkal dari segala tantangan musuh. Inilah yang dikatakan bahwa lagu kemenangan Daud yang dilantunkan atas bantuan daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, ya. Yang tadi kita lihat adalah Yunus kecewa karena tidak dijalankan apa yang dikehendaki. Namun rencana Tuhan jauh lebih baik. Dan Yunus juga tetap disayang oleh Tuhan, ya. Kita akan lihat untuk perikop selanjutnya apa akhir daripada hubungan antara Yunus dengan Tuhan, dan apa obat kekecewaan yang ada dalam diri Yunus. Kita lihat episode selanjutnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.